Kan kami sebagai nelayan di sini nggak hanya euforia ketika pagar dicabutin selesai. Pelakunya nih ya harus yang belum terungkap hingga hari ini ya Pak ya sebenarnya. Ya harus terungkap dong, masa nggak terungkap? Itu dia, sampai hari ini sudah ada setidaknya 2 PT yang kemudian ini disebutkan. Tetapi siapa yang kemudian ini bertanggung jawab atas kesalahan secara keseluruhan ini kan masih belum. Nah, kalau ngomong misalnya ini belum ditemukan, ya saya pikir rada ketawa sedikit lah gitu. Iya, nah maksudnya menurut Anda apa yang membuat pemerintah ya dalam hal ini membutuhkan waktu begitu untuk kemudian ini menginvestigasi lebih lanjut, sementara kalau dari keterangan Pak Khalid tadi dan juga teman-teman nelayan sudah tahu betul siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab. Ya artinya kalau misalnya sesuatu yang sudah terang benderang gitu kan, yang semuanya sudah terungkap, si A si B-nya pelakunya, lalu kemudian diulur-ulur, ya maaf ini dugaan misalnya dibikin rumit lah, dibikin susah, seolah-olah belum ketemu segala macam. Saya pikir ini jangan-jangan artinya mereka bukan justru sedang menjalankan atau melakukan sesuatu hal yang serius untuk kebaikan rakyatnya di Indonesia, malah justru ini kadang-kadang bisa jadi sedang dimainkan oleh korporasi itu gitu. Cuman ini juga nggak boleh juga hanya dibatalkan ke wilayah Kohotnya aja, karena kami melihat ini bukan hanya desa Kohot doang, tapi juga beberapa desa yang mempunyai bantaran pantai yang ada di Tangerang sampai Kabupaten Serang itu terjadi seperti itu. Nah, kalau di daerah Serang bedanya belum dipagar-pagar, gitu. Kalau Tangerang udah dipagar-pagar sehingga mencuat, ini menjadi isu besar gitu. Kemudian di situ terjadilah, oh ternyata ada transaksi laut gitu. Itu yang kemudian minta disegerakan untuk dibuka begitu ya? Dibuka dong, harus terang benderang gitu. Apa setelah ini yang kemudian ini ingin Anda perjuangkan bersama dengan teman-teman nelayan melihat secara aksi sebenarnya sudah jalan ya, pagar laut ini sudah mulai dibongkar, kemudian juga akan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tadinya tidak bertanggung jawab. Apa yang Anda lakukan setelah ini, Pak Khalid? Ya alat negara nih, alat-alatnya ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan dari penyakit-penyakit itu, dari parasit-parasit yang ada di dalam tubuh negara ini. Udahlah, sudahi. Negara ini negara besar. Kalau saya pernah ngobrol saya dengan seorang profesor namanya. Artinya mereka-mereka yang menjabat? Ya, mereka-mereka yang menjabat. Harus dibersihkan dari kepentingan-kepentingan pribadinya, suap, menyuap, korupsi, segala macam. Tolonglah udah, sudahi. Ini bukan zamannya lagi, hidup sementara lah gitu kan. Kasihan rakyat banyak kan. Anda ingin melakukan penuntutan juga mungkin? Ya harus lah. Harus itu Mbak. Karena rakyat adalah pemegang asli kedaulatan negara itu rakyat. Harus nurut sama rakyat. Kalau nggak nurut ya tadi itu saya bilang. Lagi-lagi saya bilang, bahaya kalau rakyat sudah marah. Belakangan ini kita dihebohkan oleh nelayan pinter Pak Khalid yang asalnya dari Serang, Banten ya. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Kenapa gua bikin video ini? Karena gua pengen tahu lebih dalam sama Pak Khalid ini. Mungkin di sini ada yang tahu Pak Khalid itu siapa, ijazahnya apa, pekerjaannya apa yang sebenarnya. Coba kalian yang tahu silahkan komen di bawah sini. Jadi Pak Khalid ini menurut saya public speakingnya tuh luar biasa. Jadi beliau ini seperti yang lulusan setara S2, S1 lah gitulah. Tapi yang jelas saya suka gaya bicara Pak Khalid ini. Dia sangat lantang, dia sangat tidak melihat siapa lawan bicaranya. Jadi kadang-kadang dia ini suka mendebat kata-kata orang-orang yang sekolahnya tinggi gitu kan. Wah, ini Pak Khalid luar biasa sih menurut saya. Kalau beliau tetangga saya pasti saya akan jadikan guru tuh beliau. Coba siapa yang tahu Pak Khalid asal-usulnya seperti apa? Dan beliau sekolah sampai di mana? Coba yang tahu, coba kasih tahu di kolom komentar. Halo guys, dalam perkembangannya kasus pagar laut ini semakin panas ya, yang bahkan sudah menyeret korporasi-korporasi besar soal HGB dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam pusaran kasus ini, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seseorang yang bernama Pak Khalid. Nah, jadi Pak Khalid ini adalah seorang nelayan asal Kronjo, Tangerang, yang saat ini dikenal luas sebagai simbol keberanian dan suara perlawanan rakyat. Jadi
dia ini bukan sekedar nelayan biasa kalau menurut saya, tapi seorang pejuang yang berdiri tegak melawan ketidakadilan, khususnya terkait proyek pembangunan pagar laut di wilayah Tangerang ini. Nah, dengan keberaniannya, Pak Khalid telah membuka mata banyak pihak mengenai dampak buruk kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat pesisir ini. Ya, jadi sebagaimana kita tahu, proyek pagar laut ini telah dibangun lebih dari 30 km di wilayah pesisir Tangerang, dan ini menjadi isu besar bagi para nelayan setempat. Nah, proyek ini disebut-sebut katanya bertujuan untuk mencegah abrasi dan banjir rob. Tapi pada kenyataannya di sisi lain banyak nelayan merasa dirugikan, bahkan pagar laut ini dianggap membatasi akses mereka ke laut, mengganggu ekosistem pantai, dan secara langsung mengancam mata pencarian mereka. Bahkan sekarang kasusnya berkembang ya ke soal HGB, lalu korporasi, lalu menyeret pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan kita. Nah, di tengah ketakutan dan keheningan banyak pihak, lalu muncullah tiba-tiba Pak Khalid ya, sebagai suara yang berani menentang proyek tersebut. Dia menyuarakan keresahan pada para nelayan yang selama ini terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan besar yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil. Nah, keberanian dari Pak Khalid ini tentunya sangat menginspirasi. Jadi Pak Khalid tidak hanya berbicara di lingkup lokal, bahkan dia berani tampil di berbagai forum publik ya untuk menyampaikan aspirasi para nelayan ini. Nah, salah satu penampilannya yang menurut saya epik adalah ketika dia hadir di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC, sebuah program diskusi nasional yang kita sama-sama tahu memiliki jutaan pemirsa di sana. Nah, di acara itu dia dengan tegas memaparkan bagaimana proyek pagar laut ini telah menciptakan ketidakadilan yang terjadi secara struktural. Pak Khalid menjelaskan bahwa pagar laut bukan solusi nyata bagi masyarakat pesisir, tapi sebaliknya. Dia menilai bahwa proyek ini lebih menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat lokal. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan penuh keyakinan tapi juga cerdas, Pak Khalid berhasil menarik perhatian publik ya, sekaligus menginspirasi banyak orang untuk peduli pada nasib nelayan. Nah, saya rasa memang kita semua layak untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada keberanian Pak Khalid ini, yang tidak hanya membuat suaranya membahana ke seluruh negeri, tapi juga menjadikannya sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan. Dia kini dianggap sebagai simbol perjuangan rakyat kecil untuk melawan tirani kebijakan yang tidak adil. Banyak organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, bahkan akademisi yang mulai mendukung perjuangannya. Nah, Pak Khalid tanpa disadari juga telah membuktikan bahwa satu suara dapat membawa perubahan besar. Meski awalnya dia berjuang sendirian, tapi keberaniannya telah menginspirasi banyak nelayan lain untuk ikut bersuara. Dan sekarang perjuangan Pak Khalid bukan lagi perjuangan individu, melainkan gerakan kolektif untuk menuntut keadilan bagi masyarakat pesisir. Nah, belajar dari hadirnya Pak Khalid dan kejadian pagar laut ini, kisah Pak Khalid ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk bersuara meskipun menghadapi tantangan besar. Pak Khalid menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari keberanian individu untuk memperjuangkan kebenaran. Nah, dalam dunia yang kita tahu ya seringkali dipenuhi oleh ketidakadilan struktural, maka sosok seperti Pak Khalid ini akan menjadi pengingat bahwa rakyat kecil pun memiliki kekuatan untuk melawan jika mereka bersatu dan konsisten dalam perjuangan. Jadi Pak Khalid adalah bukti nyata bahwa seorang individu dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat dapat menjadi agen perubahan. Perjuangannya
tidak hanya tentang menolak pagar laut, tapi juga tentang melindungi hak-hak masyarakat pesisir dan menjaga agar keberlanjutan lingkungan bisa terjaga bagi generasi mendatang. Salut buat Pak Khalid. Salam.